perkembangan seperti apa mungkin sejauh ini promilnya? Ya, jadi alhamdulillah kemarin sudah laparoskopi di Brawijaya Duren 3. Ya Allah, itu hasilnya benar-benar di luar dugaan. Kemarin ingat gak sih aku bilang, aku itu dibilang tubanya bengkak harus dibuang dan diangkat. Itu kata dokter aku yang sebelum-sebelumnya. Dan sama dokter Gun ini setelah laparoskopi, dokter Gun memang bilang dia bilang aku nggak mau mendiagnosa apapun sebelum aku masukin kamera ke perutmu, Sebelum dia aku bilang. lihat langsung ke Lihat TKP langsung, ya. ternyata pas dokter Gun lihat langsung, hasilnya itu sangat bikin aku kaget ya, dan aku sangat bersyukur tuh mendengarkan omongan suami. Nah, karena Alfi dari dulu tuh dia dari 4 tahun yang lalu Alfi bilang, aku nggak mau ya kalau tuba kamu diangkat, aku nggak mau ya kalau ada bagian tubuhmu yang hilang. Dia bilang gitu. Alfi selalu bilang nggak mau. Untungnya aku dengerin. Jadi kita nggak sampai operasi tuba di dokter yang sebelumnya. Pas sekarang sama dokter Gun, pas dia cek Kak, kamera semua, dan ternyata tuba aku sehat, bagus, kiri kanan sehat, dan aku ternyata ada miom. Nah, miomnya aku itu memang dekat tuba dan bengkak. Mungkin dokter yang sebelumnya bilang itu adalah tuba, padahal itu hanya miom. Jadi alhamdulillah yang diangkat cuma miom. Iya. Tapi itu benar-benar aku bersyukur banget, apa ya hikmahnya, kayak makanya bilang Bi makasih banget ya kamu kalau misalkan feeling kamu merasa nggak enak kamu harus utarain dan kamu harus maksa aku untuk ikuti, aku bilang gitu. Karena aku juga termasuk kayak keras kan, batu juga nggak mau ikutin apa kata suami. Tapi aku kemarin kayak ngerasa pelajaran banget. Wah ini aku harus bener-bener begitu feeling suami ini enggak, ya udah kita ikutin aja. Ternyata bener. Coba kalau 4 tahun yang lalu aku ikutin maunya aku, tubaku udah diangkat dan aku cuma punya rahim doang, nggak bisa ngapa-ngapain Nggak lagi. bisa normal gitu. Iya. Dan sekarang alhamdulillah tubaku sehat. Dokter bilang kiri kanan nggak ada yang bengkak, nggak ada yang buntu. Memang karena ada miom jadi tubaku tuh kehimpit gitu dia Iya. bilang. Artinya pas ada miom itu berarti itu yang menghambat untuk Itu Iya. yang menghambat karena miom aku tuh neken tuba. Betul. Neken tuba gitu, jadi tubaku tuh kehimpit, jadi saluran apa spermnya nggak bisa masuk gitu. Oke, pas operasi kemarin gimana Kak? Apakah kerasa sakit segala macam gitu pas pengangkatan miom itu? Kalau aku sih nggak ngerasa apa-apa, benar-benar tidur aja ya. Iya. Dokter anestesinya bagus banget di situ. Prof apa ya, dokter apa ya, Dokter Abu. dokter Abu bagus banget. Anak aku di anestesi, aku disuruh doa terus sama sholawat. Udah aku tidur, bangun-bangun nggak ada rasa apa-apa sih, karena juga lubangnya kan kecil ya. Kalau sekarang laparoskopi nggak kayak zaman dulu kayak sesar. Tapi pascanya memang nggak ada rasa sakit apapun pasca Paskanya tuh hari pertama kedua nggak ada rasa apa-apa, aku udah bisa tidur jalan, kiri kanan udah bisa. Tapi pas hari ketiga nih kayaknya bius yang di darah tuh udah habis, itu berasa aku tuh pegel dari apa punggung sampai pantat, kayak pegel banget, nyeri tapi bukan yang sakit banget ya, kayak berasa pegel aja. Cuman cuma sehari, hari kedua tiganya udah biasa, Normal. udah ke mall aja. Oke, Pak Ustadz sendiri sempat nemenin nggak sih pas operasinya? Iya, saya nemenin, saya ngelihat proses operasinya, bagaimana dalam perut istri saya apa yang harus diangkat, dan ketika ada miom tersebut, dokter bedah, anestesi dan saya kaget semua. Oh ini kenapa nggak kelihatan di ronsen? Kenapa ini nggak ada? Jadi oh mungkin ini karena dia sembunyi, jadi di balik rahim antara dekat tuba itu dia sembunyi di situ. Nah ini harus diangkat kata dia. Gimana katanya? Ya angkat mau nggak mau, karena bisa jadi apa? Iya masalah buat ke depannya. Angkat dan Jangankan miom ya, tuba aja udah pasrah sebenarnya. iya. Nah, makanya Mio angkat semua, dilihat ya ini caranya begini saya nyaksiin sampai selesai dia operasi. Dokter juga ngasih edukasi, ini tuh begini, ini begini. Ya alhamdulillah. Dokter bilang ini agak 2 hari ini tolong coba kalau bisa tidur miring-miring ya kata dia, buat penyembuhan lebih cepat segala macam. Ya alhamdulillah, mungkin ini tinggal tunggu sembuh total. Doakan semoga kami punya keturunan. Semoga lancar. Ada pantangan nggak sih dari dokter untuk tidak mungkin makan apa atau mungkin untuk tidak beraktivitas apa gitu, ada nggak pasca operasi? Nggak ada Kak, Nggak ada. nggak ada sih, normal aja. Normal aja. Cuma mungkin dikurangin MSG karena kan itu miom itu hormonal ya Bi. Jadi mungkin kurangin bakso kan banyak MSG-nya. Cuma kalau bakso kita bikin sendiri mungkin lebih aman. Nah ini kan kemarin sempat bilang katanya kalau misalnya memang harus diangkat tubanya kan harus bayi satu.
Nah ini berarti artinya gimana mungkin untuk Nah, ini dia. Nah ini nih. Jadi kan dokter itu Kak, nanti stepnya nih, aku kan udah seminggu pasca operasi, jadi stepnya tunggu aku haid dulu baru mulai plan untuk insem sama bayi tabung. Tapi dokter Gun bilang gini, tapi ya biasanya Fit menuju ke tanggal bayi tabung ini udah kehamilan duluan kata dokter gitu. Karena kan semua organnya udah dibenerin, jadi kan menunggu sampai plan bayi tabung kan kita pasti ada campur tuh. Nah biasanya tuh udah keisi duluan sebelum menuju proses itu. Terus aku bilang sama Alfi, bisa nggak sih kamu nggak usah nggak usah sentuh aku dulu. Kenapa? Biar bayi tabung aja, biar worth it tunggu 9 tahun kembar. Jadi kita emang ada harapan pengen anak kembar. Soalnya biar worth it aja kan 9 tahun nunggu tapi kembar gitu. Iya. Cuma kata Alfi mana rezekinya lebih cepat aja. akhirnya gimana milihnya tuh? Bayi tabung atau tidak nih kira-kira? Bayi tabung tetap on plan. Tetap on plan. Cuma nggak tahu kalau menuju itu sudah hamil dulu kan. Kita nggak tahu. Sudah takdir lah. Jadi menurut dokter kalau bayi tabung tuh memang bakalan lebih banyak persentase untuk kembar, bayi kembar. Karena bayi tabung pasti kan Bisa di-set. kesempatan buat kembar tuh lebih besar. Besar. Karena kita bisa masukin 2 atau 3 embrio di situ. Iya. Kenapa sih pengen bayi kembar? Apakah dari keduanya kayak ngerasa gemes kalau punya bayi kembar? Atau Iya. Enggak, karena udah kepalang milih bayi tabung ya. Soalnya Sekalian. kalau Karena pengen kembar tuh kayak rasanya sayang aja. Kalau aku pribadi emang pengen punya kembaran kan. Aku pengen punya orang kembar. Oke. Tapi istri udah mewakilkan, udah sekali kembar aja. Oke, gitu anak kembar. Tapi kita nggak mungkin, nahan kamu juga kalau lagi pengen. Jangan dulu nunggu bayi tabung. Nggak mungkin juga, ngamuk loh. Iya sih. Iya sih. Nah ini kan alhamdulillah berarti resolusi tahun depan berarti akan insya Allah mungkin punya anak. Amin. Amin. Doain. Doain ya. Nah gimana? Tadi bilang targetnya ada target segala macam untuk resolusi tahun depan. Ya targetnya itu Kak. Yang penting bisa memiliki keturunan segera. Amin. Takut gue kalau dia kawin lagi gimana ya? Tiba-tiba bawa anak kan. Papa. Anaknya 11 tahun tapi waduh. Kurang ajar, berarti sebelum nikah nih. Waduh, sebelum nikah Nah, itu dong. sempat dibahas juga waktu kemarin kan Kak Fitri. Iya. Kak Fitri sempat kayak ya udahlah nikah lagi. Nah itu gimana Kak? Hah? Aku sempat bahas Sempat gini. bahas soal Bi, ini kan ya kan belum punya keturunan dari 9 tahun, aku bilang gitu kan. Karena tidak bengek lah drama-drama perempuan lah. Ya kalaupun emang kau mau punya keturunan lagi ya udah kawin lagi aja. Aku sempat ngomong gitu kan sama kamu. Iya, sempat dia ngomong. gimana pas dia mendengar istri seperti itu. Ketawa pas dia dengar dia ngomong gitu. Gue bilang gini, hidup itu bukan hanya sebatas itu saja. Apalagi pribadi aku ngurusin banyak hal, baik kerja dakwah dan lain-lainnya. Gue bilang kalau misalnya aku nikah lagi, bisa jadi sepertiga waktu dalam hidupku ngurusin kalian saja. Umat gak keurus. Begitu, jadi ya udah kayak enggak lah. Dia bilang aku nggak akan minta 2 kali. Oke. Santai. Nah ini sekalian promil apakah ada, ini kan penghujung tahun biasa pada liburan. Nah kalian udah ada ini nggak sih? Ada lah. Kasih tahu yang. Wah, kita mah tahun baru kemana ya? Tanya Baskara tuh. Baskara deh, Baskara. Baskara yang liburan nih. Tahun baru kemana? Tahun baru kali ini di mana ya? Di kamar aja ya? Kamar sih. Tidak ada plan untuk liburan? Enggak ada plan. Karena apa ya? Ya plannya udah diambil orang. Orang yang mau liburan? Udah jalan-jalan. Bikin proyek. Gitu. Ya, plannya biasanya kita suka ke Malaysia. Biasanya Tempat adik kan, Tia. Tapi karena Tia pun tanggal 26 nanti dia ke London sampai after tahun baru, jadi kayaknya di rumah Udahlah. aja ya. Pengennya ke Thailand, Tapi kenapa tidak jadi? tapi nggak jadi. Enakan kamar. Oh oke Iya. baik, sekalian promil ya. Kita tuh Kak di titik 9 tahun nikah tuh udah kayak pengen apa ya? Ya mau tahun baru mau apapun tuh yang lebih nyaman ya udah di kamar, AC dingin banget, Netflixan, nonton. Betul. Ngemil tawa-tawa. Iya. Seru ya? Salah. Cut. RCTI Plusan maksudnya. Pinter juga nih. Enggak. Kita tahun baru itu kita lebih milih di kamar ya kan. Berdua nonton bawa cemilan, selimut apa AC dingin, terus nonton Cinta Tanpa Karena. Rirannya ya. Iya. Ya aku nonton riran setiap malam. Oh iya, Iya tiap malam kita nonton. support untuk suami gitu karena suami ada di Bukan, karena aku tuh suka mau ngomentari dia. Dia ngeritik bagiannya. Nyari celah dia aja. apa celah yang sampai sekarang yang pernah dikomentarin ke suami mungkin? Banyak sebenarnya, tapi ya lagi-lagi kata Alfi
sayang, kamu tonton sinetron lo bukan film, kata Alfi. Ya karena kan ada pattern-pattern yang tidak bisa disinetron kan. Let's say adegan darah atau apa itu kan nggak bisa. Kalau Netflix kan masih bebas gitu kan, ada bebas lah mau ngapa-ngapain aja gitu. Dia lebih ngomentari dia aja, kayak rambutnya, kok rambut lu miring sebelah gitu-gitu kan. Rambut miring sebelah coba, kebayang coba. Sempat kesel gak sih dengan komentar istri? Enggak dong. Oh enggak, oke. Istriku ini adalah jamaahku yang pertama, kemudian haters pertama, dan lovers pertama. Jadi emang dia tahu lah. Karena kalau orang lain pasti ke Alfi tuh muji aja. Iya. Lalalala. Oh aku tuh oke, udah begah aja dengernya kan. Jadi kita lah pengkoreksi. Untuk evaluasi ya berarti ya. Betul, betul. Karena kalau misal orang dipuji terus naik, dia artinya lupa daratan. Sama istri dipatahin terus. Ngapa kau kata dia. Tapi seperti ini gak sih, Kak Fitri ada momen cemburu-cemburu kalau misalnya dipuji-puji sama orang artis apa sama fans atau gimana gak sih kayak gitu momen? Bisa cemburu sama Alfi. Iya misalnya kayak ada yang muji Alfi mungkin fansnya atau apa gitu, kayak super cemburu gak sih dengan pujian-pujian kayak gitu? Kayaknya dari awal nikah nggak pernah ya. Enggak sih. Karena nggak tau, pujian bagi aku tuh kayak apa ya? Kayak bukan hal yang wah orang muji malah kita takut. Ya. Wah abis pujian ini ada bala apa nih gitu. Kayak wah abis dipuji pasti one day akan dibully nih. Jadi kayak ada pujian ya udah standar aja Kak. Betul. Oke, apa ini Tapi enggak kalau orang minta nikah nah itu baru. gitu ya, gas. Takut. Tapi Oh, Ngaca dulu. tapi Pak Ustadz emang nggak ada pikiran untuk poligami atau gimana? Nggak ada pikirannya atau gimana? sampai detik ini dan insya Allah mudah-mudahan seterusnya enggak sih. Belum. Belum tahu ya. Belum tahu nasib. Belum tahu nasib ya, tapi sampai detik ini belum ada pikiran ke sana. Karena mikirin promil sama cicilan rumah sih saya. Ya, tapi kita nggak tahu ya guys. Ini kalian saksi ya. Nanti Wandi kalau rumah kita udah lunas ya, promil sudah berhasil, dan Bapak sudah memiliki segalanya. Kita lihat nih lupa nggak dia sama diri dia. Tolong ingatkan saya ya.